Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabra Mutahharoh, semester 6, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Living Quran yang menjelaskan hasil bacaan dari buku teks dan praktik dalam fungsi Kitab Suci .2 sebuah pengantar yang disusun oleh Ahmad Rafiq. Di dalam buku Living Quran ini, di bab teks dan praktik dalam fungsi Kitab Suci .2 sebuah pengantar, menurut Ahmad Rafiq memberikan 3 frasa mengenai Living Quran. Frasa yang pertama, Living Quran sebagai jiran yang dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Dalam konteks ini, ada subjek berarti manusia yang mengaktifkan menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan ataupun tindakan. Lalu ada frasa yang kedua. Nah, frasa yang kedua ini menggunakan past participle sebagai kata pasif yang memiliki makna pendekatan dengan yang pertama. Hanya saja tekanannya ini bukan kepada subjeknya, melainkan kepada objeknya, yaitu Al-Quran. Kemudian frasa yang ketiga, menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat pasif, kata sifat aktif yang disebut dengan living. Berbeda dengan frasa yang kedua. Dalam konteks ini, Al-Quran disebut hidup. Nah, tidak hanya dalam kerangka sebagai objek pasif dari pemaknaan ataupun tindakan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang dituntun menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Nah, itulah tiga frasa yang dijelaskan oleh Ahmad Rafiq mengenai Living Quran. Di dalam sebuah kata pengantar ini terdapat kitab suci. Maka kita perlu mengetahui apa itu kitab suci. Nah, menurut William Graham menyebut sifat dasar kitab suci secara umum termasuk Al-Quran sebagai rasional. Nah, yang disebut dengan rasional ini karena sebuah teks menjadi kitab suci tidak dengan sendirinya, tetapi ada yang menghubungkannya dirinya dengan teks tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Yang dianggap suci dengan berbagai cara, yaitu menerima, membaca, memaknai, memperlakukan, ataupun menggunakannya. Perlu dicatat bahwa meski memenuhi syarat rasional, orang per orang tidak cukup untuk menjadikan sebuah teks menjadi kitab suci. Nah, orang per orang ini perlu terhubung satu sama yang lain secara sosial, sehingga melahirkan tindakan atau praktik bersama yang disebut dengan Graham dan dengan community of faith atau masyarakat yang meyakininya. Masyarakat yang mencintainya, merayakan, serta hidup dengan, untuk, dan di dalam kitab suci tersebut. Sifat rasional ini menandai transisi kesucian teks yang pasif ke aktif. Nah, disebut pasif ini kitab suci pada awalnya teks yang terbuka untuk disikapi, hingga disikapi sebagai kitab suci oleh orang-orang yang meyakininya. Akhirnya, fenomena Living Quran ini tentu saja berurusan dengan teks Al-Quran. Namun, teks yang dimaksud bukan sekedar teks, melainkan yang dimaknai kebahasaannya. Di dalam buku karya Ahmad Rafiq ini, dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama melihat relasi antara substansi estetis dari Al-Quran dan
ekspresi estetis permintaan Al-Quran. Kelompok yang kedua, menentukan variasi penerimaan dan ekspresi sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia terhadap Al-Quran. Lalu yang ketiga, menegaskan peran teks-teks sekunder terhadap informasi pengetahuan dan praktik Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.